Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka wa zakirna manasina ya zal jalali wal ikram. Bapak-bapak, ibu-ibu peserta kajian tafsir Al-Quran, ini kan masih ayat 112 ya. Ya. Ya, ini terakhirnya. Ya, ini terakhir. Yahudi mengatakan ma'antum ala syai' minad din. Ya. Nasara mengatakan ma'antum ala syai' minad din. Nah, jadi kenapa ada perselisihan-perselisihan terus? Jadi itulah yang dimaksud dengan, mungkin ingat enggak, di pangkal surah Al-Baqarah itu setelah apa itu la tufsidu fil ard. Ingat ayatnya itu lagi ke bawah. La tufsidu Wa iza qila lahum la tufsidu fil la ard. tufsidu fil ard. Ah, itu dia. Jadi wa iza qila lahum la tufsidu fil ard, kalau dikatakan kepada mereka jangan berbuat binasa. Yang berbuat binasa itu ini yang membuat model-model merubah ajaran agama yang diterima, misalnya termasuk dari Nasrani, dari Yahudi, jadi dari Injil, dari Taurat. Nah, itu. Jadi itu maka orang ini timbul perselisihan seperti ini hanya karena coba siapa yang bisa menjawab kenapa terjadi perselisihan ahli kitab? Siapa yang bisa menjawab menurut Al-Quran? Karena dia mengubah ayat, Enggak. Pak. Iya, di dalam ayatnya ada yang teringat enggak? Coba lam yakun. Dilihat lam yakunil lazina kafaru di bawahnya. Wa ma tafarraqal lazina utul. Coba lihat surat lam yakun ini. Wa ma tafarraqal lazina utul kitaba illa. Siapa yang hafal lam yakun? Lazina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Terus coba jawab. Kenapa berselisih ahli kitab? Karena dia sudah tahu dengan sudah datang kitab, tapi dia merubahnya, Pak, menghapusnya. Iya. Bagian. Nah, kapan mulainya? Kenapa mereka merubah? Mulanya bagus, tapi sudah itu terjadi perubahan malah pertengkar. Kapan itu? Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa setelah datang pada mereka bukti yang nyata. Siapa itu? Sabrina, Pak. Illa mim ba'da ja'atumul bayyinah rasulun Muhammad. Di atas Rasul iya. Apa Pak Tommy? Kapan mulai berselisih ahli kitab? Setelah datangnya Muhammad. 100. Itu dia. Balik kata. Jadi setelah datang Nabi Muhammad baru berselisih. Iya, betul. Jadi setelah Nabi Muhammad datang, maka terjadilah perselisihan ahli kitab. Kenapa? Karena Nabi Muhammad yang menjelaskan bahwa yang betul itu begini. Jadi bermacam-macam lah caranya. Jadi sehingga itu jawabannya. Itu makanya menjelaskan Al-Quran harus dengan Al-Quran. Jadi pernah dosen saya bertanya, bisakah dipahami Al-Quran tidak belajar tafsir? Saya jawab, ya kalau mengerti semua isi Al-Quran bisa, saya bilang. Tapi kalau nggak ngerti isi Al-Quran semua, tidak bisa. Jadi kalau sudah mengerti isi Al-Quran yang 30 juz, ya bukan dihafal ya, maksudnya mengerti, paham, maka bisa menjelaskan ayat-ayat yang lain. Nah, kita lanjutkan ya. Jadi inilah perselisihan. Karena mereka berselisih, maka ayat berikutnya, ayat berapa lagi?
113. Mari coba kita baca yang buka Al-Quran, kita baca yang merah-merah ini lambat-lambat ya. Kita baca Al-Quran, dibuka surat Al-Baqarah. 113. Iya, 113. 151. Ya, 113 lagi. Ya. 113 ya. Ya. Ini. 113 ya. Mari kita baca bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika, yang merah ini saja ya, dulu nanti tafsir, setelah itu tafsirnya. Wa kadzalika, terus Qala alladziina la ya'lamun. Nah, terus misla qaulihim. misla apa masaluhum? Misla, Pak. Misla ya? Ya. Ya. Dalam Quran misla ya? Iya. Ya misla. Misla Qaulihim. qaulihim. Terus Wallahu Yahkum yahkum bainahum yaumal yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Nah, itu coba sekali lagi. Kadzalika qalal ladzina la ya'lamuna misla qaulihim. Wallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Gitu. Jadi kita coba ya. Kalau kadzalika itu bagaimana itu menguraikannya menurut susunan kata? Ka dan zalika. Ya. Apa urainya itu namanya? Huruf jar majrur. Ya. Yang mana huruf jar? Ka. K. Ini dia. Jadi K huruf jar, yang dijarkan adalah Zalika. Ya. Tapi tetap seperti itu barisnya, tidak sampai kazaliki dibuatnya. Sebab zalika dia isim isyarat. Jadi kalau ditanya bentuk kata, K adalah huruf apa namanya? Huruf jar. Kalau zalika bentuknya bentuk apa? Isim isyarat. Ya, isim isyarat atau kata benda penunjuk. Begitulah. Yang begitulah maksudnya itu, yang begitulah sikap Yahudi dan Nasrani. Mungkin melompat kita enggak? Kalau mulai falatil itu bukan. Ini sebenarnya melompat ini ke bawah. Ya waqalatil yahuda. Melompat. Ya. Patutlah ya. Kok sampai ke zalika sekali? Iya. Berarti panjang 113 ini ya? Permulaannya tidak dibaca, Pak. Permulaannya tidak dibaca. Iya, permulaannya sudah melompat. Ya. Baru patut tidak nyambung dia. Jadi mulanya ini dia. Kan yang ini dibaca tadi. Ya. Jadi kan ini Yahudi mengatakan ma'antum ala syai' minad din. Kata Nasrani kepada orang Yahudi, ma'antum ala syai' minad din. Baru turun ayat ini. Jadi mungkin ini disebut dengan asbabun nuzul ayat ya. Ini baru.
Coba kita ulang lagi. Wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai'. Terus apa lagi? Wa qalatin nasara yahudu ala syai'. Wahum yaslunal kitaba. Itu baru ini. Kadzalika qalal ladzina la ya'lamuna misla qaulihim Allahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Kan ya, baru dari sini tadi kita mulai dulu. Ini diulang sini. Jadi ini wawunya wawu sambung, yaitu wawu atap sebelumnya. Jadi menjelaskan cara-cara atau perselisihan-perselisihan atau yang kerusakan-kerusakan itu. Jadi yang membuat kerusakan maksudnya kerusakan cara memahami agama. Kalau dari pengikut Musa yang disalahkannya. Yang pengikut Isa yang disalahkannya. Datang Muhammad. Ya, jadi qolat. Qolat bentuk apa qolat? Fi'il madi. Fi'il madi. Lalu mana fa'ilnya? Siapa dapat? Yahudu. Kenapa baris Yahudu? Karena dia jadi fa'il. Jadi fa'il. Karena jadi fa'il ya. Karena jadi fa'il. Ya. Rapi sudah belajar fa'il. Fa'il. Ini yang gawatnya pesantrennya. Maksudnya belajarnya lambat kali. Ini fa'il ya. Iya. Ini polanya fi'il fa'il atau mubtada khabar? Fi'il fa'il. Apa bedanya pola kalimat fi'il fa'il dengan mubtada khabar? Kalau fi'il fa'il, ada yang kerja, ada yang mengerjakan. Ya, kalau mubtada khabar? Mubtada khabar ada pokoknya dulu, baru ada sebutan. Gitu. Jadi ada ini Ibu Sabrina apa? Nominal sama verbal ya. Verbal. Jadi menjawablah orang Yahudi atau berkata orang Yahudi. Apakah ini tafsirnya? Coba siapa yang bisa baca sampai sini? Ini bacaannya Yahudu apa Yahuda apa Yahudi? Yahudul Madinah. Yahudu dibaca. Iya. Kenapa Yahudu dibaca? Al-Madinatu Yahudi, Yahuda. Enggak, Yahudu ini ditafsir lagi, tafsir Nawawi ini. Yahudu ini dibaca apa Yahudi atau Yahuda? Yahudu. Kenapa Yahudu? Mubtada khabar, Pak. Mubtada khabar. Nah, mana kabarnya? Mubtadanya mana? Al-Madinatu. Sebenarnya dua kata Yahud dengan Al-Madinah. Kalau Al-Madinati itu dibaca Al-Madinati, Al-Madinata, Al-Madinatu. Al-Madinati. Kenapa? Kalau mudah nilai. Mudah nilai. Menerangkan ya. Iya, menerangkan. Nah, sekarang membaca Yahudu ini yang kita Yahudu, Yahuda, Yahudi. Yahudu. Apa alasan kenapa dibaca Yahudu? Dalam ayat. Jadi sekarang ini kan sudah tafsirnya. Di sini kan yang ada telah berkata orang Yahudi. Cuma orang ingin tahu Yahudi yang mana.
Yahudi yang di Madinah. Oh, Ah, Yahuda, Yahuda jadi Yahudi Yahuda. Madinah. Oleh karena itu ini dibaca Yahuda, Yahudi, Yahudu. Yahuda, Yahuda. Ah, kenapa Yahuda pula? Jadi dia Yahudu. mengambil keterangan dari Ah, kenapa dibaca Yahudu, Pak Tommy? Kan Karena dia yang menjelaskan Bukan. Jadi jawabnya udah aja. Yahudi ini kan fa'il. fa'il. ya Nah, merah. berarti ini seolah-olah jadi fa'il pula dia. itu tadi salah pula. Seolah-olah jadi fa'il. Ya kan berarti ini tafsirnya. Iya. Kan ini Yahudul Madinati. yang berkata itu kan Yahudi Madinah, Yahudi umum. Iya. Walaupun ada alif lamnya. Maka Pak Nawawi menjelaskan maksud dari Yahudu di sini ada yang Yahudu. Nah, begini dia. Madinati. Madinati. Kalau Madinati lah pasti dapat. Iya. Nah, gitu membaca Betul. tafsir ya. Ya. Jadi berkata orang Yahudi, Yahudi mana? Yahudi Yahudi Madinah. Madinah. Apa katanya? Ah, kan begitu. Jadi jumlah kata ini di belakang namanya ada palmukal. Ah, ini. Apa bacaan ini tadi? Laisa Laisatin bin Nasara. terus ala syai'in. Nasara ala syai'in. ala syai'in. Nah, ingat laisa biasanya siapa yang dapat? Dia masuk ke pola-pola mana dia kalimat itu laisa? Mubtada khabar. Ada kabar. Mubtada khabar. Mana mubtadanya? Laisatin Nasara. Nasara. Iya, Nasara. Mana kabarnya? Ala syai'in. Ala syai'in. Ala syai'in. Nah, cuma Nasara ini memang seperti ini tulisannya. Ya. Tapi kenapa dipakai laisat ini? Ini aslinya kan laisat. Karena Nasara itu sudah Cara di Musana, Pak. Bukan musanna muannas. Anas. Ah, ya. Jadi karena dia dihukum muannas, dikasih baris ke bawah. Karena ada alif di sini. alif lam. Sebenarnya dia kan laisat. Ya. Nah, maka di sini dikasih bawah. Jadi apa ini artinya? Laisat apa arti laisat? Tidak. Tidak atau bukan ya? Ya. Bukanlah orang Nasrani atas sesuatu. Sesuatu. Maksudnya orang Nasrani mengatakan kan yang nanti yang sebenarnya agama itu adalah cara Nasrani, kata orang Nasrani. Ya. Kata orang Yahudi yang sebenarnya agama itu adalah Yahudi. Nah, kapan ini terjadi? Karena setelah datang Nabi Muhammad membetulkan kekeliruan. Nah, itu makanya wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ja'atuhumul bayyinah rasulun minallah yaslu suhufan mutahharah. Dibacakannya lah. Jadi Nabi Muhammad hadir ke muka bumi diutus Allah sekalian jadi rasul dan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat orang tentang agama langit. Ada lagi tuh kalau dapat ayatnya kan di surat Shaf wallazi arsala, coba sambung. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Terus wa dinil haq lius ala dini kulli, supaya menaklukkan atau menyatakan yang salah seluruh cara-cara dibuat orang. Itulah makanya terjadi seperti ini ya. Jadi kata mereka ini pertentangannya bukanlah orang Nasrani atas sesuatu, kata Yahudi. Ini ada tafsir. Cuma ini kalau Bapak Ibu Didi buka tafsir atau Pak Israel, coba lihat ini. Ada nggak buku tafsirnya ini? Ada Pak. Coba, kan ada bergaris atau kabur. Maka ini setelah saya baik ini, mungkin salah cetak. Apa itu? Coba Ibu baca, Ibu Didi dulu. Amruhu. Amruhu. Ya, yang ini. Ya, amru. Iya, betul. Yang setelahnya. Oh, pakai sana di dati, Pak. Di ba'dati. Ini ba'na ini salah. Ini ba'da ini salah. Tak ketinggalan satu ta. Tanya ketinggalan waktu ba'da itu. Jadi ada tanya. Ya.
Ba Oke. ain tada. Itu yang keliru. Hmm. Apa artinya itu? Pak Israel ada bukunya. Apa dulu Bapak artikan panggung. Kalau amru betul. Ba'tada bihi, Pak. Ya, Kalau amrinya kalau ba'ta bukan apa artinya? ya, ya ain ya bihi. Itu yang salah. Salah itu, Pak. Itu maka kan kabur-kabur dia kan. Jadi makanya Bapak buat ba'da. Itu yang saya perbaiki. Yang diperbaiki. Itu namanya bu'da atau bu'di. Jadi ini bu'di karena Budi. ya, itu ba'uda itu fi'il madinya. Oh, Jadi itu adalah masdar. Tanya hilang ya Pak? Iya, ya hilang itu. Jadi yang betulnya ini amru bu'di bihi, gitu. Kalau ba'datah nggak ada dalam kamus. Ya, nggak ada. Nggak ada. Di tafsir saya pun apa itu salah juga, nampaknya kabur-kabur. Jadi pernah diperbaiki. Ya mau dikoreksi pun nggak apa-apa, mau dikirim supaya dicetak. Kan bukunya ini sudah banyak dicetak di Banon, Libya. Jadi apa maksudnya? Bukanlah orang Nasrani atas suatu kata Yahudi. Maksudnya, ini dia. Maksudnya agama Nasrani ini, kata orang Yahudi, urusan yang jauh dengannya, gitu. Jadi pekerjaan yang jauh dengannya dari agama. Ya, dari agama. Jadi itu maksudnya tidak benar ini katanya. Itu maka bu'da itu artinya jauh. Sekarang kenapa dibaca bu'di? Bu'di karena Mudafun ilaih dari amru. Ya, mudafun ilaih dari amru. Ini masdar nih. Coba lihat kalau di kamus nanti ba'uda ya mudu bu'dan. Gitu. Ya. Jadi maksudnya kata orang Yahudi, agama Nasrani itu jauh dari agama yang sebenarnya. Yang betul adalah agama kami, katanya. Maka orang generasi sekarang sudahlah, jangan bertengkar, kita agama itu sama aja, tambah keliru jadinya. Ya. Jadi di sini ad-din. Ini apa lagi bacanya? Silakan, bisa siapa membaca sampai sini. Mulai dari setelah ini. Amru bu'di bihi ad-dini. Terus? Kola Pak, ada hunya enggak? Ya, ada Pak. Bagaimana bacanya Pak Israel? Pak Ben. Lahu raf'u. Silakan ulang Pak Israel. Lahu raf'u. Ada hunya? Di kola ada Pak. Ya. Silakan ulang baca, coba. Coba Ibu Didi, apa bacanya? Kola rofa'a. Tapi hunya tinggal. Lahu rafa'a. Ya dibaca. Qalahu terus rofa'a. Jangan. Sekarang kalau qala fi'il apa itu? Fi'il madi. Mana fa'ilnya? Oh, jadi rofa'u. Rofa'u jadinya Pak. Dibaca jangan rofa'u. Rofi. Ra apa? Rofi. Jadi nama orang ya Pak ya? Iya, nama orang. Qalahu Rafi. Ya, Rafi'u gitu aja. Rafi'u bin Harmilah. Ya, Harmalah. Harmalati. Harmalati. Siapa yang mengatakan bahwa agama Nasrani sudah jauh dari yang benar? Qalahu, yang mengatakannya
Yang mengatakannya hu, ya, yang mengatakannya adalah Rafi bin Harmalah. Harmalah. Rafi bin Harmalah orang Yahudi, orang Nasrani. Tentu orang Yahudi. Orang Dulang dari orang atas Yahudi, lagi. orang Yahudi, Pak. Orang Yahudi. Yahudi. Jadi ini dia kata orang Yahudi Madinah mengatakan Nasrani itu ajarannya yang sudah jauh dari yang sebenarnya. Siapa yang mengatakan itu adalah Rafi bin Harmalah. Oh, itu ya. Nah, gitu ya. Tapi jangan lupa itu, makanya kita jangan terlalu habis cuma sekadar pengetahuan sekadarnya sajalah. Yang jelas kita yang menganut Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad harus tahu. Ya, jangan pula nanti terbawa ke sana kemari. Nah, sekarang diteruskan. Silakan. Ini siapa yang bisa lagi baca nih dari ini terus sampai Injil. Apa? Fakafaro bi Isa wal Injil. Lambat-lambat. Pakana-kana bana jangan bagage. Fakafaro bi Isa. Nah, coba Pak Tommy. Fakafaru. Fakafaru bi Isa wal Injil. Ya, Pak Albert. Fakafaru bi Isa. Fakafaru, guru. Terus? Bi Isa wal Injil. wal Injili. Ya. Kalau Ibu Sabrina? Fakafaro bi Isa wal Injili. Karena Injili. Ibu Didi sekali lagi. Memang iya fakafaro, Pak. Iya, fakafaro karena di sini kola tadi. Fakafaro. Ya, Pak. Jadi yang betulnya itu dong. Jadi dibaca fakafara, jangan kafara. Kan fi'il madi. Iya. Jadi tadi kola fi'il madi. Fi'il madi. Jadi fakafara, kalau fi'il madi mana fa'ilnya? Isa. Kalau Isa kan hujan, ini kan hujan. Si orang Yahudi ya? Orang Yahudi. Orang huwa, Pak, huwa. Gitu dia. Huwa, ya. Ada huwa di sini. Huwanya tersembunyi. Maka kafirlah dia. Dia siapa? Rafa'ah tadi. Iya, di si Rafi. Si Rafi. Iya, si Rafi bin Harmalah. Rafi bin Harmalah ini orang mana? Orang Yahudi. Yahudi di mana? Di Madinah. Itu. Orang itu kan sudah bertengkar-tengkar datang ke Nabi Muhammad. Mendakwakan bahwa ini. Sampai sekarang itu juga kerja orang. Mudah aja dalilnya mana, mudah aja caranya mana dalilnya, hatu burhanakum. Jadi kalau masuk surga begini itu menghayal-hayal aja itu. Kalau yang dalil menghayal-hayal atau amani namanya, ingat tuh. Ya. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, ada cara orang kalau sudah meninggal supaya jangan menakutkan di apanya, di make up-nya. Itu tujuannya supaya lebih itu hanya khayalan-khayalan aja itu. Yang betulnya itulah mandikan, bersihkan, sudah kapani, burkan. Kalau di make up juga kan berarti menghabiskan dana yang enggak karu-karuan aja. Kalau peot dia disuntik, itu menghayal. Sudah itu bilang pula masuk di rumah surga. Jadi itu khayal-khayal aja itu, enggak ada dalil. Kalau yang ada dalil menurut kitab adalah waman aslama wajahu wa huwa muhsin. Ya betul-betul baik, mengeluarkan zakat. Kemudian ada persatuan, tidak usir-mengusir. Kasih sayang sama orang tua. Itu kalau agama yang dibuat-buat macam-macam modelnya. Tapi inilah yang jadi persoalan kadang-kadang kalau disebutkan orang marah, ya. Jadi ini ya, kata Rafi bin Harmalah, maka kafir dia. Kafir dia tidak terimanya. Kafir dia dengan siapa?
Dengan Isa dan dengan Nabi Isa. Terus di sini dibaca Injili tadi kan? Kenapa Iya. Ibu Sabrina baca Injili? Karena karena waw ada huruf huruf jar di Isa tadi, Pak. Huruf jar di Isa. diatapkan gitu. Ditetapkan. Ya, Jadi- diatapkan dengan Isa. Maka kafirlah Rafi bin Harmalah dengan Isa dan kafir pula dengan Injil. Injil. Ini aja nggak beres, kafir pula dengan Isa, kafir dengan Injil. Ya. Jadi coba sedikit lagi. Kita baca lagi nih. Coba silakan. Wa qalatin nasara Satil ya. laisatil yahudu Ala syai. Ala syai'in ya. Ya. Kenapa syai'in? Kata Allah Allah. Ya, kenapa syai'in Rafi? Ala. karena ada Allah. Huruf jar. Kenapa syai'in Rafi? Ya. Ini ala syai'in. Kenapa syai'in? Ingat. Ada huruf jar. Ya. Itu udah dijawab, Iya. Pak. Ini ada pesantren dari cendekia 50 kota ini. Ada tamu, Pak. Ada tamu. Ya. Jadi ala syai'in ada huruf jar. Ini kenapa Yahudu? Karena jadi mubtada. Laisa itu, Pak. Iya, mubtada dari karena mubtada. karena mubtada. Nah, ya, apa terjemahnya ini? Dan menjawab pula orang Nasrani. Apa jawabnya? Tidaklah Yahudu, tidaklah Agama Ya. Yahudi atau sesuatu, katanya Yahudi nggak benar agamanya, yang benar adalah kami. Nasrani. Ya, nah, Ya. qalahu, coba ini baca lagi sampai sini. Qalahu rajulun min ahlil Najran. Iya, Najrani. Najrani ya. Yang mengatakan bahwa agama Yahudi nggak benar siapa? Itu si Najrani. Iya. Di sini nggak disebutnya nama. Ya. Waqalahu mengatakannya akan yang tidak benar tadi. Kan jadi maf'ul itu ya. Iya. Siapa? Rajulun. Rajulun min ahlil Najran. Rajulun dari mana? Jadi apa gunanya? Jadi fa'il. Dari qala. Ya. Ya. Jadi Ya. berkat yang mengatakannya bahwa Yahudi tidak benar adalah seorang laki-laki atau seseorang dari Najran. ahli Najran. Najran. Orang Nasrani Najran. Apa? Lalu di sini sama jalannya. Coba. Apalagi dari ini? Fakafaro bi Musa. Ya, Wa fakafara Musa. Wa Taurati. Iya, wa Taurati. Apa artinya? Coba. Maka kafirlah. Kafirlah mereka. Siapa? Dengan Musa. Jangan mereka. Kafirlah Iya. dari fa'ilnya. Maka kafirlah dengan Musa. Maka mengingkari atau kafirlah Dia. Dia dengan dia Musa. siapa? Dia Dengan laki-laki dari Najran. Iya. Ya, dengan siapa dia kafir? Dengan Musa. Musa. Dan Ya, dengan Taurat. Musa. Dengan siapa lagi? Dengan Taurat. Dengan Taurat. Ini balasannya. Dari mana sumbernya oleh Nawawi? Ini dia. Silakan baca sampai Abbas. Kama akhrajahu Ibnu Jarir. Kasih baris. Ibnu Jariru. Jariru, Jariri, Jarira. Jariri. Ibnu Jariri, Pak. Jariri. Ya. Kamu udah pun nilai. Ya. Ya. Ibnu Jariri. Ibnu Abi Abbas. Ibni. Ibni Abbasi. Iya, betul. Ini sumbernya. Sebagaimana telah meriwayatkan akannya atau mengeluarkan. Akhraja ini hadis ini. Seperti meriwayatkan Ibnu Jarir yang bersumber dari Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas menjelaskan pertengkaran ini
keduanya dijelaskan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas siapa itu? Paman Nabi. Hah? Siapa Pak Bet? Ibnu Abbas. Paman Nabi. Yang Abbas tuh yang pamannya, itu Ibnu Abbas. Hati-hatilah sekitar. Anak dari Abbas. Anak dari Abbas. Ya. Anak dari Abbas ini anak berarti saudara sepupunya. Nah, itu dia. Terus sedikit lagi. Wahum dan mereka. Nah, ini tafsirnya. Ai Al-Fariqani. Iya, Al-Fariqani siapa ini? Berapa ini? 1, 2 atau banyak? 2. 2. Yang maksudnya 2 golongan ini siapa? Yahudi dan Nasrani. Iya, Yahudi Nasrani. Nah, sedangkan wawnya ini waw bukan waw atap ya, waw hal. Padahal sedangkan mereka maksudnya yang 2 golongan itu yaslunal kitabah. Kenapa dibaca kitabah? Karena maf'ul. Maf'ul ya. Nah, yasluna mana fa'ilnya? Jangan hum karena ada nun. Lama pahamnya Pak Bet kenapa aja. Wah itu caranya gua lamban mana ya. Padahal yasluna. Ya. Jadi mereka artinya 2 golongan Yahudi Nasrani itu membaca mereka kan kitab. Kan mereka baca Taurat, baca Injil. Di situ sudah ada bahwa yang Nabi Muhammad ada kan itu persoalannya. Ya. Jadi sebenarnya satu ya, nggak ada bedanya. Jadi menurut yang sudah penerima Taurat, menurut dari Injil yang menerima Irit, menurut kepada Al-Quran. Jadi sudah selesai semua. Nah, ini enggak, inilah permainan iblis. Ya. Itu makanya kalau orang mau belajar dalam-dalam, dia akan tahu, kitabah ini, coba terakhir sampai sini aja pelajaran kita. Ini ada apa kegiatan ini. Coba berlomba, siapa dapat dikasih apa hadiah di langit. Al-Mun. Ini bacaannya kitabah, ayo ini bacaannya kitabah. Maful. Coba ini baca sampai di sini. Silakan Pak Israel, Pak Tommy, Pak Bet, Ibu Didi, Bu Sabrina. Al-Munazzala alaihim. Al-Munazzala alaihim. Ini dibaca oleh Pak Bet Al-Munazzala. Ini bentuk apa Pak Bet? Sudah betul bacaannya itu Munazzala? Apa? Munazzala. Isim apa? Apa namanya? Kata benda, kata kerja atau huruf? Kata benda. Oke. Apa tanda kata bendanya? Ada alif lam. Nah, terus kenapa Pak Bet berani membaca munazzala tidak munazzali? Ayo Pak Bet. Karena kitabah. Iya, betul itu karena la. Sekarang kenapa dibaca tadi kan munazzala? Tidak dibaca kan bisa jaga munazzili, munazzila. Ya, karena sama-sama pakai alif lam. Bukan. Ya, karena sama di atas. Oke, ini kan diterima. Sama dia jadi. Ya, tapi ini kenapa dibaca munazzala? Yang ngikutin. Dia sebagai maf'ul. Ngikutin kitabah itu. Iya, betul sebagai maf'ul. Tapi bentuknya kan bentuk kata benda. Kata benda apa ini? Isim fa'il. Isim maf'ul. Mulai kacau. Sebenarnya terbayang cuma di Pak Ben tidak bisa mengada-ngada. Kalau apa beda munazzala dengan munazzali? Apa beda munazzala dengan munazzila? Kalau munazzila itu isim fa'il. Fa'il. Munazzala isim maf'ul. Kalau munazzala dia bentuk isim maf'ul. Kalau munazzila isim fa'il. Kalau memang ini isim fa'il, kalau ini pun sama itu isim fa'il itu maf'ul, apa fi'il madinya? Ayo lomba sekali lagi. Nazala. Apa? Nazala. Iya, fi'il apanya? Fi'il madinya apa?
Nah, An- nazala. Kalau anzala nanti Nazala, bacanya tadi enggak munazzala lagi Pak Bet, mesti munzala. Oh, Nah, kalau Jadi- anzala dibaca munzala. Anzala, Tapi kalau nazala dibaca munazzala. nazala. Kalau untuk 4 huruf ditambah 1 huruf di muka, beda isim maf'ulnya. Kalau digandakan, Gandakan. itu ini kan digandakan, walaupun Ya. nggak ada tasdidnya. Tapi kalau Pak Bet tadi membaca misalnya dibacanya munzala katanya, baru ada pertanyaan apa fi'il madinya? Anzala, gitu. Jadi anzala yu anzilu menjadi munzala. Yo lamu lagi, kicik Pak Bet itu lamu bahwa ino. Sebenarnya kan belajar dasar, pola dulu lah dilewati taruh. Ya, tapi memang kemampuan dalam usia, ya makanya orang belajar bahasa ini biarpun pesantren lama, payah kali dari matematika katanya, enggak, malah kita dapet. Jadi apa pengertiannya jadinya nih kalau munazzala atau munzala? Apa artinya? Kalau yang diturunkan ya. Jadi mereka membacakan kitab, maksudnya kitab yang diturunkan atas mereka. Ya, yang diturunkan ya. Jadi orang Yahudi sudah membaca kitabnya, Nasrani, tapi mereka sudah berputar-putar, entah kemana-kemana perginya. Andai kata mereka membaca benar aslinya, mereka sudah aman. Jadi bagi kita yang mengikut Al-Quran, ya jangan terlalu ribut kali, sudahlah. Nanti ayat ini kan ada ini di bawah, Pak. Ini. Yakhtalifun. Itu nama kamu kecian, jangan boh bana, biarlah besok di akhirat selesaian lain. Kini nanjaleh, kalau misalnya sama-sama, bagaimana membangun tempat tinggal sama-sama gitu. Nggak perlu tengkar-tengkar lagi ya. Kan sudah ditunjukkan Al-Quran. Fallahu yahkumu bainahum yaumil qiyamah fima kanu fihi yakhtalifun. Ya, jadi dakwah boleh aja, dakwah biasa-biasa, maksudnya nggak sampai bertengkar. Ya, sampai di sini pelajaran kita karena Ustadz ada juga acara yang mendadak sedikit. Ya, sampai sini ya ditanda ini. Besok ya kita sambung lagi. Insya Allah. Kalau nggak pakai insya Allah salah ya. Wayaquluna lagi. Ini dilompat seperti ini. Gini. Ini lagi ya. Jadi bapak-bapak nanti pelajari dari Al-Quran itu apa saja yang dimaksud, misalnya mufsid atau tubsidu. Terus apa mufsidnya itu, apa pasadnya, afsada. Kalau la tubsidu itu kan fi'il madinya dari afsada itu. Afsada yu afsidu. Jadi membuat cara-cara padahal Allah sudah menerangkan dengan benar, inilah sangat membuat kekeliruan, membuat pertengkaran. Tapi kalau masih asli, itu penuh kedamaian. Itu aja saya persoalan. Jadi kita kemarin yang kan sudah PR-nya Hasibah, Pak. Kemarin ke Bapak suruh PR Hasibah. Hasibah. Sudah berapa dapat? Sudah sampai surat Al-Maidah, Pak. Ya. Coba Ibu bacai, coba Ibu jawab. Kalau pakai hasibah Allah bagaimana? Tiba membahas bingung ya. Iya, Pak. Kalau Pak Bet bisa jawab. Coba Pak Bet, kalau pakai hasibah Allah bagaimana? Pakai hasibah. Ya intinya kan kekeliruan manusia di dalam beranggapannya nih, Guru. Enggak, kalau Allah sudah pakai hasibah semua dalam ayat itu bagaimana? Atau yasabu, fi'il madi atau fi'il mudhari? Fi'il madi. Iya, fi'il madi atau fi'il mudhari, kedua-duanya itu boleh. Nanti kalau ada ayat bertemu fi'il madi atau fi'il mudhari, asal pakai yahasibah atau yahsibu, yasabu, banyak, Pak. Banyak kan? Iya, banyak. Berarti apa itu? Manusia keliru di dalam ya, manusia keliru. Itu maka diingatkan Allah, jangan begitu.
Jangan perkiraan kamu begitu, salah. Yang benarnya bukan begitu gitu. Maka kita memperbaiki, itu tanda, saya katakan tanda sayangnya Allah. Jadi kalau ada dugaan-dugaan bahwa ini baik, kalaulah pakai yahsabu atau hasibah Allah, berarti kita perbaiki. Karena ada itu, apakah kamu kira pekerjaan seperti ini bagus? Begitu kata Allah, berarti kerja itu enggak bagus. Jangan kamu kira kerja ini bagus menurut dugaan. Kalau begitu Allah ngomong, berarti kerjanya enggak bagus. Jadi lihat saja nanti, misalnya dikumpulkan harta, kamu kira harta itu bisa mengekalkan kamu, berarti kan jangan mengumpulkan enggak untuk baik. Ataupun membuat satu budaya, bahwa begini, ukur dulu. Jangan kamu kira budaya kamu itu bagus. Itu ada, ini begitu caranya. Jadi apapun pekerjaan-pekerjaan kalau tidak menurut kata Allah, kamu salah duga. Misalnya masuk surga, kan banyak orang mengira bahwa masuk surga itu mudah. Rupanya Allah mengingatkan, jangan sampai menghayal-khayal amani. Masuk surga itu, gitu maksudnya. Iya. Jadi coba kumpulkan dalam satu Al-Quran, dalam satu Quran, kata-kata hasibah atau yahsabu. Lihat koreksi. Kalau nanti ke situ artinya ya untuk sementara. Tapi kalau ada nanti yang lainnya bisa dikemukakan. Khalas ilahuna intahina ilal liqa. Mari berdoa. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna al-hikmah wa ta'wil. Wa 'allimna lughatal Qur'an wa 'allimna lughatal Arabi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Ya, naam.